Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan dibimbing doanya ketua kelas ya. Lailatul Fitriyah ya. Ya, oke. Mari teman-teman kita membacakan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qudri unsa wa zakat. Terima kasih, semoga mendapat berkah dan barokahnya ya. Amin. Oke, baik. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Oh ya, sebelum Ibu absen, keluarkan kata-kata hari ini. Saya sebutkan namanya, kalian buat kata-kata hari ini ya. Bisa? Bisa. Siapkan kata-kata hari ini. Kalau Ibu panggil nama, kalian siapkan kata-katanya ya. Bisa kan? Bisa. Semangat ya. Oke, absen nomor 1 Aulia Uli Nikmah. Yang semangat ya. Hidup bergerak sangat cepat. Jika kamu tidak berhenti dan bernyanyi sesekali, kamu bisa melakukannya. Aduh, ya oke, lanjut. Ainul Fitriyah. Tangan-tangan itu seperti pangeran garam. Jika memang kamu tak punya, tak usah dipamerkan. Oke, lanjut. Malaikatul Nufus. Jangan membenci dirimu sendiri karena itu tugas orang lain. Oke, lanjut. Masruroh. Jodoh memang gak kemana, tapi saingan di mana-mana. Hadir ya. Nurus Sifaulia. Hari Minggu itu weekend, tapi kalau cinta kita will never end. Oh, oke, seru juga ya. Selanjutnya Siti Alfa Zahra. Aku sudah siap kalau Senin harus bangun pagi, apalagi bangun rumah tangga sama kamu. Oke, Sofiatun ada? Kunci kesehatan cuma satu, yaitu jangan sakit. Oke, ya jangan sakit ya. Harus selalu sehat. Jaga kesehatan. Selanjutnya Wildatus Solihah. Cintaku tidak seperti kopi instan dan pasti tapi seperti kopi bubuk penuh keuntungan dengan sehari-harian. Oke. Misbahatul Anissa. Ada lainnya masuk? Oke, lanjut. Pasangan itu kayak Indomie, 1 kurang 2 kebanyakan. Oke. Kurang katanya. Hairul Abdiyah. Ada? Oke, masuk. Bila Anda jeda, jangan takut mencintai, karena yang seharusnya takut adalah yang Anda cintai. Betul. Iya. Ya. Nazilatul Mukarramah. Raihlah cita-citamu setinggi bintang walaupun prosesnya sangat melelahkan. Mantap ya, pintar ya, terus lanjut Lailatul Fitriyah. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan. Betul ya. Amliyatus Solihah. Sakit hati dan sakit gigi itu berasal dari yang manis. Berarti jangan makan yang manis-manis ya. Makan yang pahit. Terus lanjut Isratul Fajriyah. Sederhana apapun masalahmu, jangan lupa mengeluh. Oke, kita mulai. Alfiatuz Zahra. Sakit. Berapa hari sakitnya? 3 hari. Oke, kita doakan sama-sama ya. Semoga menurut kalian Alfiatuz Zahra cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita semua ya. Amin. Oke. Selanjutnya sudah ya, sudah diabsen semua. Selanjutnya Ibu akan tampilkan sebuah gambar ya. Di sini kalian perhatikan gambarnya ya. Oke.
Ini gambar. Pernah lihat gambar ini? Oke. Kalau gambar ini? Di pabrik. Pernah ke pabrik? Pabrik apa? Oke, kalian yang di sana otomatis pernah ke sana ya, PKL apa ya. Selanjutnya gambar yang ketiga. Di mana? Ada gambar apa saja di situ? Ada mesin, ada setrika, ya, ada papan setrika, ada benang, ada gunting, ada bahan, ada juga packagingnya ya. Itu ada checking juga. Ya. Dari ketiga gambar ini yang ibu tampilkan ya, dari mulai awal ini di gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, apa yang Anda pikirkan ya? Apa yang ada di pikiran kalian tentang tiga gambar tadi? Saya Oke, silakan. Namanya siapa, Nak? Lailatul Fitria. Oke, Lailatul Fitria. Apa yang Lailatul Fitria itu pikirkan tentang gambar yang tadi? Tahapan Bu. Tahapan. Oh, berarti ini sebuah tahapan ya. Tahapan. Oke. Selanjutnya ada lagi yang lain? Oke, siapa namanya? Mas Ruro. Oke, apa, Nak? Produksi. Produksi ada tahapan, ada produksi. Selanjutnya ada lagi? Oke, silakan, Nak. Siapa namanya? Wilda. Oke, Wilda silakan, Nak. Apa? Proses. Ada tahapan, di sini ada produksi, dan ini ada proses. Berarti kalau saya tahu ada tahapan suatu proses produksi, gitu ya. Oke. Gambar yang tadi Ibu tampilkan dan apa yang kalian jawab itu mengarah ke materi kita hari ini ya. Dan menurut kalian, apakah tahapan proses kerja itu yang tadi yang disebutkan tadi itu penting nggak dalam sebuah produksi? Penting ya. Penting ya. Makanya Ibu akan membahas pada materi kali ini yaitu menyusun proses produksi. Proses kerja ya, proses kerja. Proses kerja pembuatan produk. Maaf ya, tulisannya jelek ini. Ya. Oke. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian itu mampu menyusun urutan proses kerja pembuatan produk. Nah, nanti kalian harus bisa tahapannya seperti apa, mulai dari analisis, mulai dari menentukan produk sampai nanti akhirnya pengemasan atau packagingnya ya. Selanjutnya yang nomor 2, mampu mengidentifikasi tahapan kerja dari awal hingga akhir produksi secara utuh. Jadi berurutan ya. Selanjutnya mampu menyusun urutan proses kerja yang efisien disesuaikan dengan gambar daya dan kemampuan tim. Jadi setiap kelompok itu harus tahu bagaimana urutannya agar waktu sesuai ya, selesainya sesuai dengan urutannya ya, tidak. Selanjutnya itu pengertiannya, pengertian perencanaan produksi ya. Jadi perencanaan produksi seperti yang sudah Ibu tampilkan di sini, perencanaan produksi adalah langkah awal dalam proses pembuatan suatu produk ya, yang mencakup mulai dari penentuan bahannya ditentukan dulu ya. Misalnya untuk produk apa, bahannya apa, disesuaikan. Terus metode kerja, cara kerjanya bagaimana ya. Terus tenaga kerja yang dibutuhkan berapa orang untuk mengefisiensi ya, biar waktunya cepat dan tepat waktu. Dan waktu produksi agar hasilnya sesuai target. Jadi kita semua harus disesuaikan dalam memproduksi suatu produk, harus disusun betul tahapannya ya. Itu adalah pengertian perencanaan produksi. Selanjutnya tujuan. Mengapa harus ada tujuan perencanaan produksi? Ya ini ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu menjamin kelancaran proses. Harus agar lancar prosesnya nanti belakangnya. Terus nomor 2, menghindari pemborosan. Jadi kain-kain yang harusnya jadi barang dia tidak terbuang ya.
Yang nomor 3, menyesuaikan kemampuan tim. Jadi tim yang memang tidak ahli dalam bidang itu biar bisa keluar. Jadi kita mengambil tim yang memang ahli dalam bidang menjahit, dalam bidang menyulam, dalam bidang packagingnya, dalam bidang pelabelan, ada masing-masing timnya nanti. Yang nomor 4 yaitu memberi acuan kerja yang jelas, ya. Jadi 4 tujuan perencanaan dalam produksi. Nah ini tahapannya, ya. Tahapannya kalau sudah ada produk, kita sudah ditentukan produknya apa, lanjut ke analisis. Jadi produk itu disesuaikan. Contoh ya, ini punya contoh ini celana. Sudah ada bentuknya, sudah ada produknya. Nah nanti dianalisis. Oh ternyata ini ada talinya pada bagian pinggiran. Oh ini nanti kalau dikasih saku ada sakunya. Oh panjangnya segini. Itu namanya analisis. Analisis produk, ya. Paham ya? Selanjutnya kalau sudah dianalisis, siapkan semua alat dan bahannya, ya. Jadi alatnya apa untuk membuat produksi ini, ya. Misalnya kalau produksi ini yang pertama kan bahan dulu, alatnya ya otomatis mesin jahit, kan gitu. Terus selanjutnya pemotongan bahan. Kalau sudah ada produk, ada apa? Sudah dianalisis, alat dan bahannya sudah siap. Selanjutnya pola sudah disiapkan, ya, karena itu ukurannya memang all size. Pemotongan bahan, ya. Jadi dilakukan pemotongan bahan serentak, skala besar, ya. Selanjutnya perakitan atau pengerjaan. Selanjutnya baru kita masuk ke ruang produksi. Ruang pula beda lagi nanti, ya. Ruang produksi beda. Jadi di situ banyak mesin-mesin jahit seperti yang tadi yang pakai topi kuning itu, ya. Nah itu namanya tempat produksi. Di situ nanti akhirnya di perakitan atau pengerjaan khusus menjahitnya, ya. Untuk menjahit, mengelem, merakit komponen utama lagi. Itu nanti ada pabrik khususnya yang semuanya sebenarnya untuk menjahit semua. Di bagian lain, di ruangan lain nanti ada pola-pola semua gitu, ya. Selanjutnya kalau sudah dijahit kan pasti ada benang-benang yang bertiras, ya. Selanjutnya itu rapikan, namanya finishing, membersihkan, mengecek, memberi label dan mengemas, itu namanya finishing. Yang pertama membersihkan. Ada sisa-sisa di sini, misalnya ini produknya, ya. Ini ada sisa-sisa benang atau kain yang keluar dari jahitan, itu biasanya dibersihkan terlebih dahulu, ya. Terus mengecek apakah ada yang lupa terjahit atau keluar dari garis yang harusnya itu dijahit, itu keluar, itu dicek dulu. Ya, setelah semuanya pas, produknya sudah ready, sudah beres semua, sudah dicek, sudah bagus, sudah layak untuk dijual atau dipasarkan, baru itu diberi label. Label itu tanda kalau itu produksinya kos apa misalnya, ya. Itu dikasih label. Setiap baju kan ada labelnya, ya. Setiap produk pasti ada labelnya. Kerudung saja ada labelnya, ya. Tahu label? Ya, itu nama dari sebuah produknya, ya. Terus setelah label baru kita dikemas ke plastik atau kotak, ya. Terserah nanti kemasannya bagaimana, ya. Selanjutnya evaluasi produk. Nah kalau sudah dikemas, ayo kita evaluasi produk. Namanya itu dicek. Oh enggak, ternyata ini kalau dipasarkan banyak peminatnya atau banyak yang beli. Gimana? Oh itu di anak-anak kalangan remaja itu pasti suka yang namanya kotak pensil, biasanya produknya ini. Oh itu pasarkan aja ke ke sekolah SMK, itu pasti banyak yang, karena mereka butuh, ya. Kalau kalau kalian praktek kan harus pakai celemek, ya. Yang tidak kotor bajunya, itu produknya harus dipasarkan ke sesuai target pasarnya, ya. Namanya evaluasi produk. Kalau ada yang kurang, oh enggak, ternyata ini enggak suka kalau produk ini, ya, di produk lagi, buat produk yang baru yang sekiranya sesuai pasar. Selanjutnya, pentingnya tadi yang ditanyakan, ya, tetap ditanyakan penting nggak? Ternyata karena jawabnya penting. Nah di sini pentingnya urutan proses kerja yang tepat itu dapat membantu ini. Ada 5, ya, ada 5, ya. Yang pertama efisiensi waktu dan tenaga, ya. Yang kedua kualitas produk itu lebih baik. Kalau pekerjaannya atau tahapannya itu teratur sesuai jadwal, itu produknya akan lebih baik, ya.
Selanjutnya menghindari kesalahan. Ya. Kenapa harus ada tahapan-tahapannya? Ya. Untuk itu menghindari kesalahan. Kalau sudah dijadwal, oh kalau misalnya ini bagiannya bagian mengemas, oh ini bagian jahit, oh ini bagian pola. Kalau sudah ada rentetan pekerjaannya, otomatis itu akan menghindari kesalahan, tidak akan salah ya, karena sudah sesuai dengan urutannya ya. Paham ya? Selanjutnya mempermudah kerja tim, ya otomatis akan dipermudah kerjanya. Ya, setiap tim pasti akan punya tanggung jawab sendiri. Selanjutnya mempermudah evaluasi juga ya, karena akan lebih mudah mengeceknya. Oh ini kurang, ini kurang misalnya. Di bagian pelajaran ini kurang ternyata, atau di bagian jahit ini kurang misalnya. Nanti itu dievaluasi semua ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah menyusun urutan proses kerjanya bagaimana ya. Ini ada 6 urutan. Nah, 6 langkah. Yang pertama itu pahami spesifikasi produknya ya. Jadi itu ya tadi analisis. Oh ada tes readingnya, oh ada pita ada kantongnya pada selamanya itu, oh ada pinggirannya pakai pita atau pinggirannya pakai kain yang sama. Itu namanya pahami dulu spesifikasi produknya, itu pahami ya. Selanjutnya identifikasi setiap tahapan, harus ada rentetan tahapannya, urutan kerjanya harus ada. Urutkan secara logis dan teknis ya. Kalau tidak masuk akal kita tidak usah dikerjakan karena sudah ada urutan yang jelas ya. Sesuaikan dengan alat, waktu dan timnya ya. Sesuaikan. Selanjutnya susun bagan atau flowchartnya. Kalau sudah ada bagan, kerjanya itu enak. Kita tinggal mengikuti bagannya itu, sudah ada tahapannya berupa bagan. Oh ini sudah ini ternyata. Ya sudah. Lanjut ke bagan selanjutnya. Apa pekerjaan selanjutnya? Menjahit. Lanjut menjahit. Kalau waktu itu sudah proses menjahit, kalau semuanya sudah lupakan yang lain. Yang penting kamu fokus ke menjahit. Setelah menjahit apa? Oh ini dicek dulu. Dicek dulu kalau ada yang keterisik atau misalnya ada yang tidak kena jahit, bagian pinggirannya atau dijahit lagi diperbaiki, langsung dievaluasi ya. Uji coba dan evaluasi tadi itu ya. Diuji coba, oh kalau ini celemek ini dipakainya gimana ya? Kan diuji coba. Gimana cara pakainya? Setelah jahit kan diuji coba ya. Dievaluasi, oke. Selanjutnya, oke. Lemes ya. Sudah pagi menjelang siang ini ya. Untuk materi yang Ibu berikan tadi, ada yang tidak paham, ada yang kurang paham, atau bagaimana? Ada yang paham semua, oke. Karena mudah ya, mudah kita pelajari setiap hari. Setiap kali praktek kan kita selalu mengikuti tahapannya ya. Iya. Oke. Gimana kalau kita berdiri dulu aja? Kan kita sudah materi sudah pernah ini ya. Silakan kalian berdiri dulu ya. Bisa berdiri? Oke. Tangan dan kaki yang kaku, ya. Tangan dan kaki yang kaku, gerakkan dulu semuanya, ya. Biar kita ke belakang konsen mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Oke. Kalau Ibu bilang, kita speaking dulu ya. Kalau Ibu kita bilang sikut atau sikat atau sakit ya, oke? Kita siapkan dulu bolpennya. Satu bangku, satu bolpen ya. Sudah siap? Oke. Ini melatih konsentrasi kalian. Kalian dari tadi lemes dengerin Ibu bicara ya. Oke. Sudah siap bolpennya? Siap. Selanjutnya kalau sikut itu gini. Kalau Ibu bilang sikut begini, tangannya ya. Bisa? Bisa. Bilang sakit begini. Oke. Kalau bilang sikat, langsung ambil bolpennya ya. Rebutan ganti ya. Oke? Iya. Siap? Siap. Sakit? Sikut? Sikat. Oke. Sekali lagi ya. Ya. Oke. Sikut?
kurang konsen tadi ya. Saya bilang sakit malah disikat semua ya. Gak apa-apa. Oke, kalian sudah apa satu lagi? Tambah lagi, satu lagi ya? Ya. Satu lagi. Konsen ya. Sikat. Ya, kurang konsen. Gak apa-apa. Saya memang sengaja. Ya, sikat pertama kali. Oke, tapi gak apa-apa ya. Kalian sudah happy lagi ya. Senyum kalian sudah merona. Silakan, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Ya, oke. Ya, kerja sekarang. Lumayan saya sudah bisa melihat senyumnya kalian semua ya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Oke. Ini Ibu punya gambar tiga gambar ya. Ini apa? Oke, tas atau tote bag ya. Pernah kalian pakai? Pernah. Beli atau punya sendiri? Beli. Kayak gini ya? Ya. Ada macamnya ya. Ini juga ada ya. Tas namanya tote bag. Ya, oke. Nih, satu sudah ya. Produknya. Ini namanya produk. Namanya tote bag atau tas kain ya. Selanjutnya nih. Gimana? Pernah lihat juga? Pernah. Kalau anak pondok pasti pernah ya. Apa namanya ini? Coach. Oke. Pos itu tidak melulu seperti ini ya. Tidak monoton seperti ini. Ini juga bisa dibuat kotak pensil atau tempat make up atau tempat koin. Bisa juga tempat pensil loh ya. Ini ada resletingnya. Nanti kalian analisisnya. Nih. Ya. Ada juga yang seperti ini bentuknya, ada resletingnya ya. Ada juga yang seperti gambar ini ada 4 macam, beda-beda yang namanya apa? Coach. Ya, jangan lupa ya namanya coach. Gambar yang ketiga. Seperti ini tadi ya, yang dijelaskan sebagai contoh. Ini apa namanya? Cermin. Ya, oke. Dari ketiga gambar ini, Ibu nanti akan buat sebuah kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, yang nantinya akan Ibu berikan LKPD atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan pada masing-masing kelompok. Ya, oke. Sudah siap ya? Ibu bagi kalau ini ya, Ibu bagi tugasnya ya. Oke. Terus masing-masing kelompok ini kan sudah dibagi kelompoknya ya. Oke, sudah satu baku gabung ya. Silahkan maju ketua kelompoknya, 1 orang saja. Yang ketua kelompoknya siapa? Silahkan maju. Ibu akan berikan 1 produk ya, yang bisa kalian buat tahapannya nanti. Silakan kelompok 1. Siapa yang maju? Ya, oke, Lailatul ya, Lailatul. Kelompok 2. Siapa yang maju ketuanya? Oke, silakan maju. Kelompok 3. Oke, siapa apa rasa malu? Oke, nih, silakan di sini. Sini. Ini ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau kalian sudah pilih ini, nanti akan tunjukkan dulu ke teman-temannya ya. Oh, kelompoknya Lailatul Fitri kelompok 1 dapat ini, produk ini, nanti ya. Oke, silakan dipilih. Terserah kalian dulu. Oke, silakan di sini. Nah, jajar dulu di sini. Oke, silakan dibuka semuanya. Kalian dapat apa? Oke, yang kelompok 1 dapat. Oh, ini tukar dulu, ini kelompok 2 aku kolomnya. Kelompok 1 dapat Tas kain. tote bag di atas kain. Kelompok 2 celemek. Kelompok 3-nya dapat coach. Oke. Ya, jadi kelompok 1 dapat tote bag, kelompok 2-nya dapat celemek, kelompok 3-nya dapat coach. Jadi nanti ini masing-masing kelompok akan dapat tugas membuat tahapan proses produksi dari produk yang sudah dipilih ini, ya. Bisa ya? Paham? Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya. Tadi siapa yang dapat coach? Nomor
Nomor 3 ya. Ini katalog nak ya. Ini dibagikan. Selanjutnya yang dapat tote bag siapa ya? Nomor 1 ya. Ini barang dibagikan ya. Teman-teman disebar ke nomor ini ya. Ini ya. Oke. Ini sudah dipegang semuanya? Oke. Sudah. Ya, silakan dibaca dulu. Baru Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Sudah? Bunyi dulu ya sebentar. Ya. Ini di LKPD ini kalian kan sudah ada nama kelompoknya sudah ada ya. Terus yang selanjutnya produk yang akan dibuat oleh kelompok kami. Siapa? Ya, kelompok kalian apa? Silakan ditulis ya. Kelompoknya apa? Silakan ditulis, entah itu coach, deck atau cermin ya. Selanjutnya identifikasi tahapan produksi. Kalian mulai dari kalian melihat produknya itu yang tadi gambaran di gambar tadi itu seperti apa? Oh, ini dulu yang dilakukan, ini dulu yang dikerjakan, selanjutnya ini misalnya ya. Tahapannya mulai dari awal analisis sampai ke pelabelan ya, atau pengemasan. Selanjutnya kamu buat tahapannya ya, bisa ya, seperti yang tadi dijelaskan contohnya ya. Ini contoh produknya seperti ini. Kalau kalian perlu Ibu akan tampilkan kembali ya. Oke, bisa ya. Kalau misalnya nanti kesulitan, Ibu akan bantu kalian ya. Ibu akan jalan ke kelompoknya masing-masing. Silahkan kamu kerjakan dulu seperti apa tahapannya mulai dari awal. Silahkan kamu diskusi satu kelompok itu ya. Ibu akan menampilkan sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan tampilkan sebuah video ya. Cara membuat sambil lalu kalian mengerjakan, Ibu carikan contoh video tentang cara membuat ini. Sambil lalu kalian kerjakan. Ini berpikir selamat cantik ini untuk mama atau buat kado juga lucu banget loh. Nah ini bahan yang aku gunakan kali ukurannya seperti yang ada di sini. Terus aku lipat kecil bagian pinggirannya seperti ini. Aku jahit bagian pinggirannya biar rapi. Nah setelah seluruh pinggiran dijahit, aku jahit kasutnya juga. Ini cara pembuatan ya. Oke, setelah itu bagian lagi aku membuat tali. ukurannya seperti ini. Selanjutnya lah itu ya. Lipat kayak gini, lipat ke dalam begitu, terus aku jahit. Kalau udah jadi 3 talinya, tinggal kita pasang dari kantong, kita pasangin di sobeknya. Kasih ada juga untuk mempercantik, pasang talinya juga dan jahit. Tuh ini cara buatnya gampang banget sih, simpel banget. Ini selesai, hasilnya cantik banget kan. Ini cocok banget buat Itu sudah jadi ya sobeknya ya. buat orang yang suka masak. Cantik banget ya. Oke, itu ya, kurang lebih seperti itu. Ini yang dapat tadi yang dapat cermin. Selanjutnya ini yang dapat coach. Nah ini yang simpel coachnya ya. Jahit ya. Jahit.
Selanjutnya, perhatikan langkahnya ya, langkah-langkahnya. Oke, cuma sekilas ya, tapi kalian sudah mengenal semua ya. Sudah mulai tidak ada rasanya apa ya, tanda tanya ya. Oh gimana sih yang tidak cuma bisa pakai saja, tapi kalian harus bisa membuat ya. Oke? Oke, itu tugasnya ya. Kerjakan. Terus nanti kalian akan presentasi ke depan ya. Setiap kelompok akan dipresentasikan hasilnya di depan. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit ya. Cukup ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Diskusi ya, diskusi ke kelompok, diskusi. Ya, silakan dikerjakan ya. Kalau memang ada kesulitan atau masalah atau kendala apa, silakan ditanyakan. Ini kelompok 1. Ya, itu semuanya ditulis kembali ya. Ya, kan saya sudah kasih per LKPD, per lembar ya. Silakan ditulis semuanya. Ya, ini. Nah, ini yang hasilnya. Ya, setelah itu sampai dengan produk ya. Produknya apa ya. Tadi kamu bagian apa? Project, ini project desain atau sketsa. Ya, desainnya ini prosesnya persiapan alat sama ya, ini ya. Kreasi kalian, ini kreasi kalian. Ini tidak harus pakai ya. Saya kasih contoh ya, ini tuh triknya biar kamu bisa meraba-raba. Ini ya, ini yang trik. Kan biar bisa meraba-raba. Oh ini loh. Ini tadi apa ya? Bagian apa? Oh celemek. Itu kan berarti pantengnya itu ya, pakainya itu ya. Ya. Oh ini sepertinya ini celemek ini dari mulai buat apa? Oh ini desain sketsanya harus ada misalnya ya. Desain sketsa. Ya kan harus ada gambarnya dulu ya. Gambarnya dulu, baru oh ini gambarnya. Oh ini pertama ini harus ada gambarnya dulu. Baru kalau sudah ada gambarnya, baru kita analisis. Oh ini bentuknya begini. Oh ini data hasilnya. Oh ini ada satu bagian depan. Kan namanya analisis ya. Produk. Selanjutnya oh ini ada bahan dan bahan, gitu ya. Ini tahapannya ya. Silakan ditulis ya. Tugasnya kalian sesuai dengan TPD yaitu menyusun tahapan proses kerja yang bagus tentang produk yang sudah kalian pilih tadi. Ini tadi apa ya? Ini ya coachnya. Ini ada contoh ibu. Silakan kalian tuliskan tahapannya seperti apa, tahapannya. Kalau sudah ada apa nanti? Oh enggak, ini ya, ini ya. Ini adalah ini diisi nama anggotanya siapa saja, langsung diisi di sini ya. Terus produknya kalian apa? Oh, dituliskan di sini ya. Terus tahapan kerjanya seperti apa? Tahapan kerjanya ditulis ya. Tahapan kerjanya ya. Ditulis di sini ya. Di lembar kosong ini desainnya seperti apa? Kamu gambar desainnya seperti apa? Dianalisis ya. Silakan.
ya. Oke. Yang menulis boleh satu orang, nggak apa-apa. Yang menulis boleh satu kelompok, satu orang saja. Ya. Bentar, saya ke sana ya. Ya. Kenapa? Oke, paham ya? Oke, yang nulis boleh satu orang ya. Yang nulis boleh satu orang. Ini, kamu perhatikan dulu. Barangkali mau dianalisis prolegnya, ya. Kalau ada yang kurang paham tentang tugas ini, silakan langsung tanyakan ke ibu ya. Oke. Apa mau ditampilkan lagi video yang tadi? Gak apa-apa ya? Jangan tidak bosan. Biar sambil lalu lihat cara pembuatannya, sambil juga lihat barang atau produknya secara asli yang nyata. Ya. Nih dari mulai petik dulu. Sambil lalu kalian kerja yang topik ini ya. Yang bagian topik yang bagian yang lain silakan kalian kerja dulu. Kalau belum paham saya ulang lagi, saya putar lagi videonya. Ya, satu kelompok satu saja yang nulis ya. Oke. Nanti yang presentasi maju semuanya ya. Satu kelompok maju semua presentasi. Oke, bagus. Nah, sudah paham berarti ya. Kalian sudah bisa mandiri kerjakannya. Oke, ini yang tercek. Selanjutnya ini saya setel ulang ya. Video buatan selemek. Langkah-langkah atau proses membuatnya.
lanjut lagi. Ya, boleh dilihat produk aslinya seperti apa. Baru mungkin kalian bisa meraba-raba, oh begini tahapannya, prosesnya seperti ini. Ya. Nomor 2 cermet ya. Oke, ya bisa ya menjaganya ya. Oke, dilanjut. Ya betul, seperti itu. Paham sudah ini. Ya. Sudah sesuai ya, saya lihat kalian sudah mulai bisa mengerjakan tahapan-tahapannya. Jangan lupa bagannya ya, langkah-langkah berupa flowchartnya ya, tahapannya dari awal berupa bagan, dibuat bagan ya. Oke. Ini ya tugasnya. Jangan lupa ya diskusi dengan kelompoknya masing-masing, bertukar pikiran. Kalau misalnya ada yang kurang, yang lain bisa menambahkan ya. Bisa ditambahkan. Saling tukar pikiran ya. Saling tukar pikiran ya. Misalnya yang satu tidak bisa menjelaskan, yang lain mungkin bisa membantu menjelaskan tahapannya. Itu ya tugasnya ya, jangan lupa. Ini tugas-tugasnya ya, identifikasi produk yang akan dibuat. Jadi kalian harus mengidentifikasi produknya itu ya. Jangan lupa identifikasi berupa apa, terdiri dari apa ya. Ada kalinya, ada resletingnya ya. Daftar semua tahapan kerja dari awal hingga akhir. Jangan lupa tahapannya, nanti kalian lupa. Pas kena dengan apa namanya, pas di tengah kalian mulai mengerjakan langsung ke menjahit, memotong langsung menjahit. Yang awal kalian tidak dihitung ya, tidak diurutkan. Jangan lupa juga bahkan alur proses produksinya berupa dalam bentuk produknya ya. Jadi poin-poinnya itu dibuat bagannya. Nanti presentasinya setelah kalian selesai mengerjakan ya. Ini adalah contohnya ya, ini ya. Ini contoh flowchart atau bagannya seperti ini nanti kalian ya. Tapi ini punya ibu kalian buat sendiri sesuai dengan produknya. Jangan meniru yang ini, sesuai produk yang kalian dapatkan tadi. Setiap kelompok ya, setiap kelompok tidak sama ya tadi produknya. Oke. Ini contohnya ibu tampilkan wilayah biar kalian bisa melihat kurang lebih seperti ini ya. Bisa ya, lanjut ya. Bagannya oke ya. Kelompoknya coach ya. Ini ya.
Kalian di bagian produk coach ya, tahapan atau produksi membuat coach ya. Oke. Sudah? Ini jangan lupa ya, nama produknya ditulis. Produknya apa di atas ya? Produknya apa? Nama produknya apa? Oh iya. Oke. Nanti maju ya ke depan kalau konsentrasi. Sudah belum? Ada yang sudah? Oh, ada yang sudah. Yang lain? Sudah? Sudah. Coba dicek kembali masing-masing kelompok. Tugasnya dicek kembali apakah sudah berurutan, apakah sudah sesuai dengan produk yang kalian dapatkan. Dicek kembali ya. Ibu kasih waktu untuk mengecek kembali. Takut ada yang kurang tahapannya. Nanti kalau ada yang kurang atau tidak beruntun, dia akan berpengaruh ke waktu. Silakan dicek ulang. Sudah siap presentasi? Siap. Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya kemudian kalian seberapa paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya? Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, 2, dan 3? Kelompok 1. Oke, berani sekali. Oke, siap. Siap tampil kelompok 1 ya. Oke, silakan lewat sini. Semua ya. Silakan di sini. Ya, oke, satu kelompok 5 orang, boleh. Silakan Pak maju di sini. Ya. Oke. Ya, siap. Silakan ya. Agak maju nak ya. Ya, silakan ada posisi di sini. Ya, oke. Siapa yang mau berbicara atau menyampaikan? Oh, suaranya ya. Oke, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu cara pembuatan konten, tahapan proses produksi dan keterangan alat atau bahan. Oke. Analisis produk, menentukan ukuran, desain dan target pengguna. 2. Persiapan alat dan bahan, baik kanvas atau katun, tali pegangan, benang, mesin jahit. 3. Pembuatan pola, membuat pola dasar tote bag dan tali pegangan. Pemotongan kain, memotong kain sesuai pola untuk badan dan tali. Menjahit bagian badan, menjahit sisi kiri dan kanan serta dasar tas. 6. Menjahit tali pegangan, menyiapkan dan menjahit tali pada badan tote bag. 7. Menambahkan lining atau dalaman, jika ada dijahit bersama badan tas. 8. Finishing, membersihkan benang, merapikan bentuk. 9. Label dan pengemasan, memberi label brand dan pengemas produk. Bagan proses produksi tote bag. 1. Start. 2. Analisis produk. 3. Persiapan alat dan bahan. 4. Pembuatan pola. 5. Pemotongan kain. 6. Menjahit bagian badan. 7. Menjahit tali pegangan. 8. Menambahkan linin. 9. Finishing. 10. Label dan pengemasan. Oke. Oke. Tutup dulu presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu ya untuk penampilan kelompok 1 ya. Oke. Ya. Boleh silakan duduk kembali ya. Sekarang diurut ya, kelompok 2 aja yang maju ya. Jadi urut 1, 2, dan 3. Oke, silakan. Ya, oke. Dan saja. Oke. Silakan, udah? Agak maju aja sedikit. Oke. Siapa yang
presentasi? Oke, silakan. Kita aja ya presentasi. Nah, gitu kan. Oke. Sip. Oke, silakan. Ya, silakan. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengikuti presentasi dari sejauh Suaranya ya. Tahapan 1. Tahapan proses produksi. 1. Analisis produk. Menentukan model akar ukuran SMR, jenis bahan dan target pengguna. 2. Persiapan alat dan bahan. Menyiapkan kain atau katun atau kanvas, pita serum, tali benang, bikin penggaris dan lain-lain. 3. Pembuatan pola. Membuat pola dasar apron sesuai desain yang ditentukan. 4. Pemotongan bahan. Memotong kain sesuai pola badan apron, tali pinggang dan tali leher. 5. Perakitan awal atau menyapu. Menentukan bagian badan dan tali apron dengan jarum pentul atau biji lutut terlebih dahulu. 6. Menjahit pertama. Menjahit bagian utama apron atau badan dan tali termasuk bagian pinggiran. 7. Pemasangan aksesori atau opsional. Menambahkan sapu, margin nama atau hiasan jika diperlukan. 8. Merapikan jahitan, memotong benang sisa dan menggosok apron agar rapi. 9. Pemeriksaan kualitas. Mengecek hasil akhir, kekuatan jahitan, kerapian dan kesesuaian dengan desain. 10. Label dan pemutasan. Memberi label produk, melipat apron rapi dan mengemas sesuai standar. 2. Polcat ya, polcat. Proses produksi apron. Analisis produk, terus persiapan alat dan bahan, terus pembuatan bola, terus pemotongan kain, terus perakitan awal, menjahit apron, terus pemasangan aksesori atau opsional, terus finishing, terus cek kualitas, terus cetak dan kemasan. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 2 tampilannya. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3 dengan produk coach ya, coach. Oke. Nah, yang presentasi siapa? Oke, sudah siap. Nah, tolong maju sedikit dong, teman-teman. Oke, ya siap, silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami. Tahapan kerja produksi dan keterangan alat bahan SDM. 1. Analisis produk. Menentukan ukuran, model, target pengguna. 2. Persiapan alat dan bahan. Kain, kartun atau kanvas, resleting, benang dan lain-lain. 3. Pembuatan pola. Membuat pola dasar put. 4. Memotong kain sesuai pola. 5. Menjahit bagian utama, jahit sisi luar put. 6. Pemasangan resleting, jahit resleting di bagian atas. 7. Menjahit lapisan dalam, lapisan pelindung dalam put. 8. Penyatuan seluruh bagian, menyatukan lapisan luar dalam. 9. Finishing, membersihkan benang, merapikan sudut. 10. Label dalam dan pengemasan, memberi label dan mengemas produk. Oke, lanjut. 2. Analisis produk, persiapan alat dan bahan, pembuatan pola, memotong kain, menjahit bagian utama, pemasangan resleting, menjahit lapisan dalam, penyatuan semua bagian, finishing, membersihkan, rapikan, label dan pengemasan. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok ya. Terima kasih ya atas presentasinya hari ini ya. Oke, jadi kalian sudah presentasi, masing-masing kelompok sudah presentasi sesuai dengan produk yang sudah kalian
pilih ya. Dan saya melihat kalian sudah paham ya, sudah lebih paham dari yang awalnya kalian tahapannya kurang runtut. Sekarang kalian sudah mulai membuat tahapan yang begitu cermat sekali kalian dalam mengamati produk yang ada di depan kalian ini ya. Produk yang sudah kalian pilih, ternyata kalian sudah mampu ya, sudah mampu mengidentifikasi produk untuk diproduksi, tahapannya itu ya. Nah sekarang pada intinya setiap tahapan proses produksi suatu produk itu pada intinya sama ya. Pada intinya sama. Yang pertama itu ada produknya dulu ya kan, ada produknya. Selanjutnya kita analisis produknya itu terdiri dari apa saja produknya, apa saja yang mau dijahit. Nah itu namanya analisis. Sama ya, antara tote bag, antara celemek dan bot itu pada intinya tahapannya sama, harus dianalisis terlebih dahulu. Terus selanjutnya setelah itu ya, setelah dianalisis baru kita menyiapkan bahan ya, menyiapkan bahannya. Setelah menyiapkan bahan apa yang sesuai ya, bahan apa yang sesuai. Misalnya kalau tote bag dikasih bahan yang lemas ya, yang kain yang satin misalnya ya, kan tidak cocok ya. Jadi pemilihan bahannya juga harus pas sesuai produk. Kalau tote bag itu kainnya yang agak kaku, bukan bahan satin kan gitu. Kalau bahan satin kan lemes, jadi kalau ditenteng itu tidak ada kaku-kakunya sama sekali ya kan. Jadi pemilihan bahan itu penting sekali dalam tahapan produksi. Sama halnya dengan celemek mau pakai bahan apa ya, bahan satin juga tidak bisa, harus cari bahan yang agak kaku atau yang tebal karena mau dibuat lap-lap ya. Habis kerja di labnya kamu kotor tangannya begini ya. Jadi harus disesuaikan juga bahan dan produknya ya. Kalau pouch mungkin hasil dari perca kain, bisa menggunakan batik atau kain katun sejenisnya ya, bisa kalau pouch. Kalau satin mungkin karena potnya itu kecil, bisa menggunakan bahan yang agak lemas seperti satin, bisa ya. Itu untuk bahan. Selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu memotong kain sesuai pola. Berarti polanya sudah ada, misalnya polanya tote bag, polanya celemek atau polanya pouch, itu sudah ada, tinggal kalian memotong sesuai pola produk yang akan kalian buat ya. Kalau sudah polanya sudah digunting sesuai dengan pola, baru kita menjahit. Itu adalah tahapan secara runtunnya. Baru kalau sudah dijahit, bagian mana yang harus dijahit, kalian kan harus tahu. Oh bagian sisinya dulu, oh atau enggak buat talinya dulu. Kalau misalnya celemek atau tote bag kan ada talinya. Oh enggak, kita buat talinya aja dulu. Oh enggak, yang satu bilang, oh enggak ini bagian sisinya dulu, bagian sisinya dulu yang dijahit, talinya nanti di belakang misalnya. Selanjutnya ya, harus tahu cara atau alurnya membuat suatu produk ya. Apa yang pertama dikerjakan, selanjutnya yang kedua apa lagi yang mau dijahit, harus ada ya, harus mengerti atau harus paham. Makanya perlu analisis produk. Selanjutnya mengobras. Bagian pinggirannya kalau tidak diobras akan bertiras ya. Makanya harus diobras terlebih dahulu. Kalau sudah dijahit semua, bahan utamanya nanti diobras ya, agar tidak bertiras. Kalau dipakai ya tidak bertiras. Selanjutnya kalau sudah diobras berarti kan sudah selesai semua produknya ya. Langsung cek kualitas. Apakah ini sudah layak dipakai atau dipasarkan? Dicek. Oh ini kok masih ada bolong-bolong ya di bagian sudutnya ya, harus dijahit lagi. Kembalikan ke ruang jahit. Ini loh, kamu langsung ke ruang jahit, ke bagian yang jahit. Siapa? Ke labnya tuh, ke lab jahit ya, ke labnya yang jahit. Kamu bilang, oh ini loh, kok masih ada bolong-bolongnya. Nah namanya itu evaluasi ya, cek kualitas ya, dicek kembali sebelum kita pakai atau dipasarkan atau dikemas. Kalau sudah cek kualitasnya sudah bagus, sudah layak untuk dipasarkan atau dipakai, baru kita kasih
label atau kemasan ya. Baru kita kasih label, jadi labelnya atau tinggal tempel, langsung kita kemas. Kemasannya juga dipilih yang menarik ya. Kalau pilih yang menonton nanti orang-orang lihat malah juga. Kalau apa namanya posnya kayak gitu, saya tidak mau pakai, saya mau beli pos yang main aja. Cari label atau kemasan yang menarik, biar orang-orang atau pasar itu atau masyarakat suka dengan pos yang kita buat atau produk yang kita buat ya. Oke, paham ya? Saya lihat kalian sudah mulai bisa membuat tahapan proses kerja pembuatan produk ya. Oke. Nah, di sini ini ya, saya mau tahu sebagai umpan balik ya, refleksi ini. Silakan ini, apa kesulitan kalian dalam menyusun urutan proses produksi itu? Apa kira-kira kesulitan yang kalian alami pada saat kalian berkelompok menyelesaikan tugas, yaitu membuat atau menyusun urutan proses produksi? Kira-kira ya, begitu. Selanjutnya itu nomor 2, apakah kalian dengan kelompok kalian bekerja dengan baik dan kompak dalam menyelesaikan tugas ini? Adakah teman kalian yang tidak kompak atau main-main sendiri? Itu silakan ditulis ya. Kompak semua tadi ya? Ya, kompak, kerjasama yang baik sudah ya. Terus yang ketiga, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bisa ya? Dituliskan ya. Oke? Bisa dituliskan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya? Bisa? Oke, bisa. Oke, silahkan. Siapa yang mau menjawabnya? Apa kesulitan dalam menyusun urutan proses produksi ini? Oke, siapa namanya? Syifa. Mana Syifa? Kesulitannya bisa mengikuti silakan berdiri Syifa dulu, berdiri. Ya, bagus. Biar jelas teman-temannya. Kesulitannya bisa mengikuti keterlambatan pasokan, bahan baku, ketidaksesuaian kualitas produk, perencanaan yang tidak sesuai, dan masih banyak lagi kesulitan yang lainnya. Oke, jelas. Ya. Dalam ada lagi kesulitannya selain Syifa? Siapa yang menyesuaikan lagi? Syifa, kelompoknya Syifa saja ya. Oke. Terus adakah dari tim kelompok yang tidak bekerja atau tidak maksimal dalam kelompoknya ya? Ada? Tidak ada ya. Semuanya bekerja saling bertukar pikiran secara maksimal ya dalam kelompoknya. Siapa yang bisa menyimpulkan sekarang dari pembelajaran kita hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa namanya? Silakan berdiri. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu perencanaan produksi adalah langkah awal dalam proses pembuatan suatu produk yang mencakup penentuan bahan, metode kerja tenaga kerja, dan waktu produksi agar hasil sesuai target. Kemudian tujuan perencanaan produksi meliputi A. Menjamin kelancaran proses, B. Menghindari pemborosan, C. Menyesuaikan kemampuan tim, D. Memberi acuan kerja yang jelas. Ya. Kemudian tahapan umum proses produksi yang pertama yaitu analisis produk, persiapan alat dan bahan, pemotongan bahan, perakitan atau pengerjaan, finishing dan evaluasi produk. Urutan proses produksi ini dapat membantu: 1. Efisiensi waktu dan tenaga, 2. Kualitas produk lebih baik, 3. Menghindari kesalahan, 4. Mempermudah kerja tim, 5. Mempermudah evaluasi. Kemudian langkah menyusun urutan proses: 1. Pahami spesifikasi produk, 2. Identifikasi setiap tahapan, 3. Urutkan secara logis dan teknik, 4. Sesuaikan dengan alat waktu. Pelan-pelan ya, biar temannya semua dengar pelan-pelan ya. 5. Susun bagan atau flowchart, 6. Uji coba dan evaluasi. Ya, sudah. Ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan yang lain? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang lain selain disebutkan sama temannya tadi?
tahapannya harus jelas ya. Tahapannya harus jelas. Ini yang punya. Oke. Tahapannya harus beruntun, harus jelas, dan kita harus tahu ke produknya apa yang kita akan buat ya. Oke, sudah. Terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Ibu sangat mengapresiasi semangat belajar kalian ya. Untuk hari ini kalian sudah sangat bagus semangatnya ya, semangat belajarnya sudah bagus, dan ibu juga sangat terkesan melihat kalian semangatnya luar biasa dalam berkelompok, dalam mengerjakan tugas per kelompoknya. Kalian sudah bisa bekerja sama dengan baik dalam satu tim ya. Kalau bisa nanti pada saat pembuatan produknya kalian harus bisa mengimplementasikan ke dunia kerja. Nanti kalian kan tidak akan di SMK terus. Nanti kalian akan naik kelas 12 ya. Nanti kalian akan kuliah dan akan bekerja. Nah, otomatis ini akan tetap dipakai. Selanjutnya akan tetap dipakai sampai kalian terjun ke dunia kerja, ya kan? Tahapan-tahapan itu akan sampai nanti misalnya kalian bekerja di suatu tailor atau suatu konveksi. Nah, tahapan-tahapan itu pasti akan dipakai. Tahapan atau misalnya kalian berada di posisi sebagai ketua atau pimpinan misalnya ya. Kan tidak harus ada di posisi karyawan. Siapa tahu nanti kalian akan berada di atas sebagai pimpinan sebuah konveksi misalnya ya. Nah, itu akan menjadi acuan. Oh iya, saya dulu pernah pernah belajar tentang menyusun proses kerja ulang produknya. Saya ingat dulu Bu Jana pernah mengajari ini. Oh, saya ingat sekarang ya. Siapa tahu juga nanti kalian punya usaha sendiri. Syukur-syukur kalian punya usaha sendiri, dan kalian yang akan menjadi pemimpinnya gitu. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus tahu tahapan mulai dari awal. Kamu harus menentukan dulu kalian fokusnya di mana usahanya. Misalnya apa namanya tadi? Laylatul Fitriyah ya. Laylatul Fitriyah misalnya dia setelah dia selesai kuliahnya tata busana nanti di Indonesia, dia bekerja sendiri, punya modal, dia coba buka usaha sendiri di dunia busana misalnya ya. Dia produksi misalnya baju ya, baju. Kamu kan tidak perlu satu model, harus banyak model. Dan yang namanya Lailatul harus punya tahapan itu, dari mulai menentukan desain. Oh, desain baju yang update sekarang itu modelnya begini. Lailatul juga harus ikuti tren fashionnya ya. Tren fashionnya harus selalu ikuti. Kalau udah diikuti itu akan tidak laku produknya yang dikeluarkan sama Lailatul itu, sama perusahaannya Lailatul ya. Jadi harus terus mengikuti. Dan jangan lupa tahapan proses menyusun produk ya, harus sesuai. Nanti yang namanya Lailatul akan membimbing anak buahnya atau karyawannya. Begini, kamu bagian begini. Lailatul akan hanya mengawasi. Dia tidak bekerja. Oh, ini bagian pola, kamu bagian pola. Oh, polanya begini. Polanya ini, modelnya begini, polanya seperti ini. Lailatul yang mengetuai ya, memimpin, memberi arahan kepada karyawannya, ya kan? Oh, selanjutnya ini bagian jahit, sudah jajar semua mesin jahitnya ya. Dan nanti Lailatul tinggal mengontrol, mengecek. Oh, ini jahitan kamu kurang begini, kurang lurus misalnya. Oh, jahitannya kamu ada yang loncat-loncat, tinggal ngecek aja. Kalau namanya pimpinan kan tinggal ngecek. Selanjutnya setelah dijahit bagian 4. Di situ bagian apa? Kalau sudah menjahit, bagian cek kualitas. Nah,
Cekualita nanti ada ruangannya sendiri. Lailatul tinggal ini loh, ukuran ini. Model ini kok kayaknya lengannya monoton ya. Jahitannya ini begini. Terus setelah dicek kualitasnya, kalau memang kurang bagus untuk dipasarkan, bisa kembalikan ke lab jahit. Kalau sudah bagus, berarti sudah lanjut ke pengemasan atau packagingnya atau labelnya ya, label langsung ke packagingnya itu ya. Jadi setiap ilmu yang kita terima di bangku sekolah ini pasti akan bermanfaat kita ke depannya. Tidak tahu kita di mana kita kemana, kita kan tidak tahu, sama-sama tidak tahu ya. Silahkan manfaatkan ilmu yang sudah kita berikan ya. Semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Semoga bisa menjadi acuan ya. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan ya. Saya cukupkan materi kali ini ya. Oke, tidak apa-apa ya. Saya cukupkan materi kali ini karena waktunya sudah selesai dan pelajaran saya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Silahkan bisa dipimpin oleh Lailatul Fitriah ya. Silahkan kita tolong dipimpin doanya untuk pelajaran kali ini ya. Oke. Pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amina. Terima kasih ya, semoga pembelajaran kali ini mendapat manfaat, mendapat berkah dan barokahnya ya. Amin. Terus semangat belajarnya ya. Ya. Semoga kalian menjadi anak yang sukses Amin. kelak nanti di akhirat juga ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.